11 ruangan R002, program studi kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Jayapura. Apa itu zakat fitrah? Pengertian zakat fitrah terbagi dua. Yang pertama, zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzakir yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Yang kedua, zakat wajib yang harus dikeluarkan sekali setahun, yaitu saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri dengan 1 soh kurma dan 1 soh gandum bagi hamba dan yang mereka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju sholat Id. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu mengeluarkan zakat fitrah ada 2 macam. Yang pertama, waktu yang afdol, yaitu semenjak terbit fajar dari hari raya Idul Fitri hingga saat-saat menjelang dilaksanakannya salat Idul Fitri. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari hal yang sia-sia, omongan yang tidak perlu, dan sebagai bantuan makanan bagi orang-orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum sholat Id, itu merupakan zakat yang diterima. Siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, itu merupakan sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, waktu yang diperolehkan, yaitu 1 atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri, yang dijelaskan dalam hadis dari Ibnu Umar, memberikan zakat fitrah kepada mereka yang berhak menerimanya. Orang-orang biasanya memberikan zakat fitrah sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat-syarat wajib zakat fitrah. Pertama, Islam. Kedua, adanya kelebihan dari makanan dan dari makanan orang yang wajib nafkah baginya pada hari raya, dan kelebihan dari rumahnya, perabot rumah tangganya, dan kebutuhan pokoknya. Yang ketiga, lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Baiklah, ini beberapa niat menunaikan zakat fitrah. Pertama, niat untuk diri sendiri. Yang kedua, niat untuk istri. Yang ketiga, niat untuk anak laki-laki. Yang keempat, niat untuk anak perempuan. Yang kelima, niat untuk diri sendiri dan keluarga. Yang keenam, niat untuk orang yang diwakilkan. Baiklah, saya di sini akan membacakan salah satu niat zakat fitri. Saya akan membacakan niat zakat fitri untuk diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitri untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. 1. Fakir, ialah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang-orang ini tak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, miskin. Di atas fakir ada orang-orang yang disebut miskin. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makanan, minum, dan tak lebih dari itu. Yang ketiga, amil. Mereka adalah orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang
yang membutuhkannya. Yang keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat ini, bertujuan agar orang-orang semakin mantap meyakinkan Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasulnya. 5. Riqab atau memerdekakan budak. Di zaman dahulu banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Inilah zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat. 6. Ghorim, orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak merdeka untuk mendapatkan zakat akan gugur. 7. Fisabilillah, yang dimaksud dengan sabilillah adalah sebagai sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah, misal pengembangan pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah, diniyah, dan banyak lainnya. Yang kedelapan, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil disebut juga sebagai musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerjaan dan pelajar di tanah perantauan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata